Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komploksi Paling Hebat akan mempresentasikan tentang permasalahan pada salah satu perusahaan X yang menggunakan sistem ERP. Jadi ini bab satu pendahuluan. Latar belakangnya adalah perusahaan retail dan warehouse merupakan bisnis atau usaha yang menyertakan penjualan barang atau jasa ke pelanggan dalam bentuk satuan atau eceran. Nah, ERP atau disingkat dengan Enterprise Resource Planning, kompleksitas ERP menyebabkan banyak perusahaan tidak mengambil risiko. Nah, ini adalah identifikasi masalahnya. Ada proses implementasi ERP, ada kompleksitas ERP, dan proses migrasi ERP. Nah, lalu ini adalah tujuannya. Tujuan dari penerapan ERP ini adalah pengambilan keputusan dalam perusahaan lebih akurat, aplikasi dan database lebih terintegrasi, dan ketiga adalah maintenance server lebih mudah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama ada masalah perusahaan, di mana ada proses implementasi ERP, pro- proses migrasi ERP, dan kompleks, kompleksitas ERP. Dan selanjutnya ada bab 3, di mana di sini ada, pada bab 3 di sini ada solusi permasalahan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa solusi sementara untuk masalah-masalah yang ada di sini. Solusi masalah yang pertama adalah pelaksanaan analisis terhadap proses bisnis. Eh, yang kedua ada memahami kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat ada mempertimbangkan penggunaan ERP berbasis cloud. Oke, di sini memasuki bab 4 yaitu solusi permasalahan. Next, nextnya di sini kita memiliki kita memiliki tiga tiga opsi dari empat dimensi manajemen layanan. Yaitu yang pertama ada organization and people. Terlibat penggunaan dalam seluruh proses implementasi sangat penting. Mereka perlu dilibatkan dari tahap perencanaan hingga pelatihan dan evaluasi. Information and Technology melakukan pengecekan validasi secara berkala sebelum dimasukkan ke dalam sistem sehingga data menjadi akurat. Partners and suppliers mengevaluasi seluruh seluruh terhadap vendor ERP yang akan dipilih. Perusahaan harus melakukan penelitian, membaca ulasan, dan meminta referensi dari vendor sebelum membuat keputusan akhir. Selanjutnya, selanjutnya ada ada roadmap penyempurnaan. Di sini kita memiliki dua fase. Ini fase yang pertama. Fase yang pertama itu ada analisis kebutuhan desain dan program. Analisis kebutuhan desain dan program itu untuk mengidentifikasi gap kompetisi terhadap ERP di seluruh departemen. Dan yang kedua ada implementasi dan pendampingan. Uh, itu untuk memberikan pendampingan intensif pasca pelatihan. Dan yang ketiga ada evaluasi penyempurnaan. Evaluasi penyempurnaan itu untuk merevisi dan memperbarui program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Yang selanjutnya ada fase kedua, optimalisasi informasi dan teknologi. Di situ kita akan mengaudit
mengaudit dan memperbaiki data. Mengaudit dan memperbaiki data itu adalah melakukan audit menyeluruh terhadap data yang akan diimigrasikan ke sistem ERP dan membersihkan dan memperbaiki yang bermasalah sebelum imigrasi. Yang ketiga, yang kedua, membangun dan mengimplementasikan sistem validasi. Membangun prosedur validasi buat prosedur standar untuk validasi data secara berkala. Dan yang terakhir, menguji dan monitoring data. Menguji dan monitoring data baru secara menyeluruh di lingkungan uji coba sebelum diimplementasikan di sistem live. Oke, Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu bab terakhir, bab 5 itu penutup. Dari kesimpulan yang tadi tentang perusahaan X yang menggunakan sistem ERP, yaitu implementasi sistem ERP pada perusahaan retail dan warehouse memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas personal. Perusahaan retail dan warehouse dapat memanfaatkan sistem ERP secara optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Ada beberapa saran eh, yang boleh diterapkan. Yang pertama adalah perancangan yang matang. Yang kedua, pemilihan sistem dan vendor yang tepat. Fokus pada peningkatan kompetensi SDM dan kerjasama yang solid. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.